Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Surakarta, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan berbagai praktik baik, pelatihan fasilitator PM, pengembangan kompetensi, bimbingan dan konseling bagi guru. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, inspirasi, dan strategi layanan BK di sekolah. Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Hadirin yang terhormati, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin di belakang duduk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan dan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Memasuki acara berikutnya, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 6 Surakarta, Bapak Danang Eko Sutrisno SPD. Kepada Bapak Danang Eko Sutrisno SPD, dipersilakan. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk berbagi praktek baik sehingga kita sehat, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk masyarakat di masyarakat. Terima kasih Bu Era, calon fasilitator daerah pengembangan kompetensi bimbingan dan konseling. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Era. Dan juga terima kasih Bu Era telah melaksanakan kegiatan ini, juga kegiatan yang salah satu bagus ya, karena berbagi itu kan, ya, kata-kata berbagi itu kan bantu berbagi praktek baik. Nah, ini mungkin dari kegiatan ini kita nanti bisa mengambil ilmunya bersama ya, dari Bu Era. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dan telah kita mungkin ada hal yang lain yang bisa kita kembangkan daripada tugas. Ini Bapak Ibu yang kita baca ya, kita akan sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ira
calon fasilitator daerah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, perwakilan dari tim STP 2K untuk bisa dicapai dengan sebaik baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berbagi praktik baik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Era Sukmawati SPSI. Kepada Ibu Era Sukmawati SPSI, dipersilakan. Terima kasih Bu Risti. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali sudah memenuhi kehadiran yang di tempat ini, undangan yang sudah saya kirimkan. Dan terima kasih sekali untuk waktu semuanya juga diberikan kepada kegiatan ini. Pada siang hari ini Bapak Ibu, saya juga terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titi yang saat ini tidak bisa menghadiri karena ada diklat di SMK 4. Terima kasih juga Pak Danang sebagai Waka Kesiswaan yang sudah memberikan juga kesempatan saya bisa berbagi praktik baik di SMK Negeri 6 Surakarta, dan Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin kita langsung saja nih, Bapak Ibu. Saat ini saya ingin sedikit berbagi atau menceritakan tentang kemarin di sekitar 3 minggu yang lalu. Saya mendapatkan undangan di kelas atau pelatihan kompetensi guru BK sebagai calon fasilitator daerah. Begitu kami selama 3 hari di sana menginap di BPGTK. Kemudian di situ banyak hal Bapak Ibu yang ilmu yang kami dapatkan, kami semuanya guru BK berkumpul dan banyak teman juga, banyak komunitas BK itu ternyata luar biasa banyaknya, sehingga di situ kami juga bisa saling tukar pengalaman dalam penanganan siswa. Dan di sana pun kami mendapatkan materi yang cukup banyak, tapi menurut kami itu adalah materi yang semakin mendalami terkait kebekaan Bapak Ibu. Nah, nanti saya sedikit berbagi, tapi mungkin tidak panjang lebar materinya apa, karena kalau panjang lebar mungkin bisa 3 hari juga di sini. Sehingga saya hanya beberapa saja saya singkat, tapi nanti ada 2 materi, ada 7 materi sebenarnya, tapi ada 2 materi saja yang akan saya dalami di sini untuk saya bagi ke Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, ini saya mendapatkan terkait materi yaitu 7 jurus BK hebat namanya Bapak Ibu. 7 jurus BK hebat. Nah, itu artinya ya ternyata itu dibuat sedemikian rupa BK itu dalam penanganan itu ternyata tidak hanya seperti itu saja. Jadi ada 7 jurus, nanti kita akan mencoba untuk mempelajari apa saja itu. Nah, kemudian yang pertama, kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu kenali potensi Bapak Ibu. Kenali potensi. Nah, jadi seolah-olah itu kami seperti di tempat persilatan gitu ya, dunia persilatan. Jadi kami pertama belajar di jurus kenali potensi. Itu apa? Itu terkait dengan asesmen minat bakat Bapak Ibu. Nah, di SMK 6 sendiri kami BK sudah melaksanakannya dengan membuat profil kelas. Itu juga sebenarnya dari kenali potensi. Profil kelas ini nanti anak-anak dipetakan Bapak Ibu. Kita pemetaan di kelas. Jadi anak-anak itu punya karakter masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa ini ada gaya belajar salah satunya. Gaya belajar. Jadi ada 3 gaya belajar Bapak Ibu. Kinestetik, auditori, dan visual. Nah, ternyata pada saat kami membagikan asesmen, terkadang itu ada kelas yang tidak ada 1 gaya belajar itu, jadi hanya 2 gaya belajar seperti itu. Dan mungkin ada yang gaya belajarnya itu mendominasi juga. Seperti contohnya, mungkin pada saat kami membagikan di kelas akuntansi ya AKL, kebanyakan mereka itu auditori seperti itu. Kemudian ada yang di BC perfilman itu kebanyakan kinestetik ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya profil kelas yang kami dari BK SMK Negeri 6 itu bisa dipergunakan Bapak Ibu guru semuanya untuk pembelajaran panjenengan semuanya.
nanti memakai gaya belajar ini dipetakan seperti ini. Jadi anak-anak itu tidak dipukul rata gitu loh, semuanya diberi satu materi. Kemudian berikutnya selain gaya belajar mungkin ada juga nanti kami ada juga kecerdasan Bapak Ibu, kemampuan atau kecerdasan itu juga ada nanti. Nah kita lihat dulu Bapak Ibu. Mungkin next ya. Kita terlihat ya Bapak Ibu atau diperbesar mungkin Mbak. Kita masuk ke ini tradisional dan terdiferensiasi ya. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat masa lalu zaman dulu ya, kita kalau belajar itu tradisional Bapak Ibu dengan cara hanya tradisional. Nah, itu satu cara untuk semua murid. Ya udah kita mengajar ceramah seperti ini. Ya udah itu bisa nggak bisa dengan cara itu anak harus bisa, harus nyantol ibaratnya seperti itu nih. Nah itu mungkin tidak efektif dan anak ada yang ngantuk, ada yang seperti apa. Kita seperti ya wes caranya itu ya memang harus itu caranya. Tapi untuk sekarang itu menyangkut tadi dengan gaya belajar, banyak cara sesuai minat bakat anak-anak. Dengan gaya belajar tadi seperti visual, anak ini mampu visual, sehingga materi yang disampaikan pun juga Bapak Ibu ya sedikit merepotkan kita sebagai guru ya Bapak Ibu, karena kita harus menyiapkan bahan tuh visual ya dengan cara mungkin dengan gambar atau mungkin dengan video harus seperti itu jadi. Kinestetik juga mungkin kita harus meminta anak-anak saja yang untuk membuat suatu benda atau apa seperti itu atau mungkin anak-anak kinestetik itu mungkin tidak hanya membuat suatu barang benda ya Bapak Ibu, tapi mereka itu butuh tempat di outdoor juga gitu loh. Misalkan hanya di kelas mungkin mereka bosan. Nah kadang Bapak Ibu mengajak mereka untuk keluar di lapangan. Nah dengan seperti itu anak kinestetik itu suka dengan tempat-tempat yang mungkin berbeda dengan yang biasanya dilakukan. Kalau auditori mungkin lebih ke dimainkan musik, ada lagu-lagu atau bagaimana seperti itu. Jadi terdiferensiasi ya. Ada pemetaan atau perbedaan anak sesuai minat bakat mereka. Kemudian fokusnya kalau tradisional itu kan fokus pada kurikulum semata, hanya kurikulum itu ya sudah fokus seperti itu. Tapi sekarang kurikulum dan pengembangan diri murid. Kemudian berikutnya produk belajar seragam ya, semuanya sama. Tapi untuk terdiferensiasi itu produk belajarnya itu beragam sesuai dengan potensi anak-anak. Kemudian tradisional murid itu pasif. Pada akhirnya murid itu pasif kebanyakan. Tapi saat kita mulai memakai cara terdiferensiasi, murid itu akan aktif dan terlibat secara personal. Mereka akan melakukan, mereka akan melihat, tidak hanya sekedar melihat, tapi mereka juga bergerak. Seperti itu. Berikut ada aspek-aspeknya Bapak Ibu, konten, proses, dan produk. Ya mungkin bisa sambil dibaca ya. Itu penjelasannya sudah ada. Konten itu apa yang dipelajari. Contohnya kalau konten itu isinya ya Bapak Ibu, apa yang dipelajari. Murid memiliki literasi tinggi, diberi teks analisis seperti itu contohnya. Murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar mereka, potensi mereka, minat bakat mereka. Prosesnya itu adalah bagaimana itu murid belajar. Nah, contohnya apa? Murid belajar melalui diskusi. Itu anak ada yang suka, tapi anak ada yang suka diskusi Bapak Ibu. Tapi sukanya apa? Praktek langsung. Udah jangan banyak diskusi lah, kita langsung aja mau ngapain ini seperti itu. Dan ada juga yang simulasi lainnya sesuai dengan gaya belajar. Kemudian produk, aspek produk itu apa Bapak Ibu? Bagaimana murid menunjukkan pemahamannya? Hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya apa? Murid menulis esai seperti itu, membuat video atau membuat poster seperti itu. Jadi mereka mau memberikan hasil yang seperti apa itu bebas mereka karena sesuai dengan potensi mereka. Itu adalah kenali potensi, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti di akhir saya ada mencoba untuk Bapak Ibu mengerjakan. Kita punya potensi apa Bapak Ibu? Nah, nanti bisa dikerjakan bersama. Nanti akan saya share. Nanti di akhir saja. Kemudian yang berikutnya yang kedua Bapak Ibu, jurus yang kedua itu kelola emosi. Kelola emosi ini adalah belajar terkait sosial emosi Bapak Ibu. Nah, proses belajar sosial emosi atau SEL, itu Social Emotional Learning. Itu proses belajar mengenali dan mengelola emosi. Nah, itu kemampuan mereka menyelesaikan masalah, problem solving ya. Terus pengembangan relasi sosial yang baik seperti apa. Mereka belajar berempati seperti itu. Membuat keputusan yang tepat dan belajar bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Jadi di dalam saya belajar ilmu kemarin itu pelatihan itu juga kita belajar terkait bagaimana sih pengelolaan emosi anak-anak. Juga dengan Bapak Ibu guru sendiri, dengan pembelajarannya dan juga dengan pergaulan dengan teman-teman sejawatnya seperti itu. Nah ini ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa kita pelajari terkait pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu menyadari diri.
Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Itu misalkan saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, seperti itu. Kemudian kemampuan mengelola diri, ini yang bisa kita pelajari. Kemampuan mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Yang berikutnya, terampil berrelasi, kemampuan yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda, dan peduli sosial. Nah, itu menjalin atau mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, mungkin ini tidak perlu ya, karena saya fokusnya hanya 2, ini pengenalan aja terkait sosial emosi. Saya lanjut aja. Next, kita masuk ke jurus ketiga, Bapak Ibu. Jurus ketiga di padepokan kami ya, seperti itu, padepokan persilatan kami di sana. Itu kami belajar tentang tumbuhkan resiliensi. Apa itu? Itu daya lenting, Bapak Ibu. Nah, itu hanya ini aja ya, sekilas saja. Jadi proses belajar itu anak-anak itu kan menghadapi banyak tantangan, banyak masalah. Nah, apa sih maksudnya? Resiliensi itu anak-anak itu belajar untuk bisa membangkitkan kembali, untuk menyelesaikan masalah, semangat kembali. Jadi mereka tidak hanya gagal. Oke, mereka punya masalah, mereka terpuruk, merasa sakit hati, merasa kecewa, dan akhirnya mungkin banyak yang tidak masuk sekolah nih Bapak Ibu, seperti itu. Banyak yang lokro, maksud lokro apa ya bahasa Indonesianya, lemas, males gitu ya di kelas, pembelajaran juga tidak semangat. Tapi dengan daya lenting ini atau dengan kemampuan resiliensi, anak-anak itu diajarkan untuk tetap bangkit dalam masalah yang kamu hadapi. Seperti itu. Jadi kegagalan itu bagian yang wajar dari kehidupan. Gitu ya Bapak. Anak-anak tangguh tidak berhenti ketika gagal dan mau mencoba lagi dan belajar dari kegagalan. Nah, ini sudah tadi yang saya jelaskan, bangkit menjelaskan menghadapi kesulitan. Tidak menyerah, bukan sekedar tidak menyerah. Tidak hanya bilang saya tidak akan menyerah, tapi ada tindakan anak untuk bergerak. Ya, apa yang kamu lakukan untuk tidak menyerah? Seperti itu. Nah, kemampuan mereka beradaptasi, belajar, dan terus mau berkembang. Mungkin kita sering menghadapi anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu. Anak-anak yang tiba-tiba insecure seperti itu. Jadi tiba-tiba minder, terus tidak mau berkomunikasi banyak dengan teman lainnya karena mungkin dia merasa dibully ya, mungkin merasa seperti dibully. Nah, sebenarnya pembulian itu kan kembali lagi ke pribadi anaknya itu. Okay? Karena saya menekankan sama anak-anak itu, bullying itu sampai kapanpun itu akan ada. Di tempat kerja pun juga ada. Mungkin saya ya salah. Ya, bullying itu dimanapun selama kamu hidup, bully itu pasti ada. Selama apa? Kamu menganggap itu bully gitu loh. Jadi yang diperkuat itu malah saya tidak mencari siapa saya bully. Mana orangnya? Enggak. Tapi malah saya memperkuat anak yang merasa dibully itu, supaya dia itu menjadi anak yang tangguh gitu loh. Jangan sedikit-sedikit kecewa dan takut, marah, terus akhirnya mutung dan sebagainya. Enggak, ya kamu harus punya pertahanan gitu kan. Harus jadi anak yang kuat. Seperti apa menghadapi hidup itu ya seperti itulah. Nah itu adalah kemampuan resiliensi Bapak maksudnya ya. Jadi kita membawa anak itu sebagai proses penyesuaian yang sehat menghadapi trauma, kesulitan yang berat dan tekanan yang tinggi dari manapun, orang tua misalkan dan lain sebagainya. Kemudian ya ini hanya sekedar ini ya, tapi saya lanjut aja. Nah Bapak Ibu, sedikit ada kuis, monggo bisa dilihat. Itu ada centang dan silang. Kira-kira kita serentak aja deh Bapak Ibu. Mana sih yang termasuk resiliensi, daya lenting anak yang kita menekankan tadi, harus bangkit dari kegagalan seperti itu? Kalimat yang mana ini? Jadi kalau yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu tepat tidak Bapak Ibu? Resiliensi tidak itu? Bukan deh, bukan. Kan bisa ya bukan atau tidak gitu Bapak Ibu ini. Silang atau centang gitu ya? Silang atau centang Bapak Ibu? Silang, ya. Kemudian yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Silang, betul. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Centang. Yang ketiga, cenderung menghindari tantangan karena takut terlihat bodoh. Silang apa centang Bapak Ibu? Oh silang ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya gimana? Coba diulang lagi kalimatnya. Saya cenderung menghindari tantangan
Karena saya takut terlihat bodoh. Silang, apa centang? Silang ya, baik, silang Bapak Ibu. Kemudian saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Oke, bagus. Centang ya, berarti anak yang seperti ini anak yang luar biasa. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Centang ya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Kemarin ini agak ada yang rancu Bapak Ibu yang kalimat ini. Bagaimana silang apa centang? Terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Silang apa centang? Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Amin. Ya, itu contoh ya, berarti contoh idola itu seperti itu. Ya, baik, kita lanjut ke jurus apa Bu? Oke, masih kita bahas tadi. Ini juga waktu saya diklat kemarin berhenti di nomor terakhir ini Bapak Ibu. Semua tuh ada banyak yang kebingungan antara silang atau centang itu. Karena agak rancu sebenarnya. Kalau menurut saya itu silang ya sepertinya. Karena usaha saja tidak cukup. Terus ada jika Anda tidak berbakat. Nah, padahal kan anak tidak berbakat pun kalau dia niat tetap bisa kan sebenarnya. Nah, jadi rancunya tuh di situ. Jadi seolah-olah dipatahkan. Kan karena bakat. Berarti usahanya cukup dong, gitu kan. Jadi kita dipatahkan dong. Seperti itu. Centang atau silang? Silang. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita sudah masuk di jurus keempat ya Bapak Ibu. Jurus keempat di persilatan itu adalah jaga konsistensi. Ya, itu adalah kebiasaan berkesadaran maksudnya. Ini juga sekilas. Guru sebagai inspirator Bapak Ibu, bukan motivator. Ya, kita sering merasa bahwa aku motivatormu, bukan Bapak Ibu. Kita itu inspirator mereka. Kita itu yang menginspirasi mereka. Kita itu yang anak-anak itu melihat kita itu untuk ditiru gitu loh. Nah, makanya sebenarnya ini juga tantangan buat kita nih Bapak Ibu sebagai guru. Guru bahwa kita itu anak-anak itu melihat kita. Monggo kita lanjutkan. Jadi biasanya selepas ya contoh setelah kita biasanya setelah berapa hari motivasi akan mudah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pernahkah kita mengikuti seminar motivasi dari para motivator? Biasanya itu selepas seminar kita jadi termotivasi memang. Tapi beberapa lama kemudian, beberapa lama motivasi itu apakah bisa bertahan Bapak Ibu? Biasanya setelah beberapa hari motivasi itu akan memudar dan kita kembali memerlukan motivasi lagi. Nah, motivasi kan seperti itu. Jadi itu kayak harus berkelanjutan ya. Nah, setelah kita mengetahui konsep daya perintah internal ini, maka kita sekarang paham motivasi itu bersifat internal. Saat kita mampu mengaktifkan tombol motivasi internal, maka mereka itu berperan menjadi motivator untuk dirinya sendiri. Itulah yang disebut self-driving atau self-discipline. Mereka tidak bergantung lagi pada kendali eksternalnya untuk menggerakkan diri mereka. Lalu peran guru nopo Bapak Ibu? Nah itu kan siswanya. Siswa itu punya motivasi. Nah motivasi itu harus dimiliki siswanya sendiri. Dan sekarang peran guru apa? Kan siswa sudah punya motivasi. Apakah kita guru itu juga harus punya jadi motivator saja? Enggak Bapak Ibu. Jadi kita perannya adalah sebagai inspirator mereka. Nah jika dimisalkan murid itu adalah lilin Bapak Ibu atau kompor gas nih, sebetulnya bahan bakarnya itu sudah ada di dalam diri mereka, yaitu motivasi. Mereka sudah punya motivasi, internal mereka sudah ada. Nah pendidik, kita sebagai pendidik mungkin perannya sebagai korek apinya Bapak Ibu, membersihkan api yang kecil sehingga api dalam diri murid itu menyala dan terus menyala, seperti itu. Jadi kita itu kita itu adalah sebagai inspirator mereka, bukan motivator. Motivator itu adalah diri siswa sendiri, gitu. Kemudian lanjut ini, nah perbedaannya apa? Motivator itu kendali dari dalam ya, Bapak maksudnya. Melihat anak sebagai objek. Kemudian kalau inspirator itu melihat anak sebagai subjeknya. Kemudian berikutnya, kalau motivator itu tujuannya mengubah anak, ya kan? Tapi kalau inspirator itu tujuannya apa? Membantu anak mengubah dirinya. Bukan kita mengubah anak, tapi membantu anak mengubah dirinya. Yang mengubah berarti siapa Bapak Ibu? Ya anaknya sendiri, bukan kita. Kemudian berikutnya, kalau motivator itu kan
mengasumsikan anak pada dasarnya itu negatif, misalkan malas, wah bagi mau males, bagi belum sinau seperti itu ya. Kemudian orang tua perannya juga untuk menjadikannya positif intinya. Wes piye carane anakku ben dadi wong apik, wong positif, wong pinter gitu nggih. Tapi kalau kita sebagai inspirator itu kita asumsinya apa Bapak Ibu? Kita sudah punya modal positifnya. Tapi pada dasarnya anak itu adalah pembelajar yang sejati. Orang dewasa itu hanya menjaga dan menumbuhkannya. Jadi kita tuh tahu sudah berbunga, kita tinggal menyirami, kasih pupuk lagi. Kita lihat loh kok wis mulai mungkin kurang kurang air, kita kasih air lagi seperti itu. Itu kita sebagai inspirator. Kemudian ada lagi motivator, itu adalah jika kita motivator mendidik seperti mengisi ember kosong sampai penuh dan luber. Tapi kalau kita sebagai inspirator, kita tuh mendidik adalah itu menyalakan dan memelihara apinya agar tetap menyala dan membesar seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau motivator itu berceramah memberikan pengetahuan, kita hanya ngasih tahu seperti itu. Tapi kalau kita inspirator, kita menginspirasi agar anak itu mampu memotivasi dirinya. Dan berikutnya, dan terakhir, saat anak, kalau motivator, saat anak taat saat ada yang mengontrol. Jadi anak itu taat kalau ada yang mengontrol dia gitu loh, yang nyuruh ya mungkin ya. Tapi kalau inspirator, ada atau tidak ada yang mengontrol, yang nyuruh itu ada nggak ada, tetap anak taat karena pada prinsipnya dia tahu apa yang dia pegang. Dia punya prinsip Bapak Ibu. Seperti itu. Kita lanjut jurus kelima. Masih ada 3 jurus nih Bapak Ibu. Kita masuk ke jurus kelima. Itu jurus kelima adalah jalin koneksi. Itu masuk ke komunikasi empati. Nah Bapak Ibu mungkin waktu dulu pernah kita mengundang itu ya workshop dari Bapak Pangarso kalau nggak salah, itu beliau mempraktekkan segitiga restitusi. Nah inilah yang dimaksud saat kita penanganan siswa mungkin terlihat berbelit-belit Bapak Ibu, tapi itulah cara kita tidak mengontrol anak, tapi kita biar anak itu punya solusi sendiri. Nah kita hanya sebagai inspirator aja tadi. Nah segitiga restitusi itu apa? Itu yaitu memberikan membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Ini mungkin bisa dibaca bersama aja. Kemudian kita lanjut aja. Nah ini ada beberapa tahap. Ini segitiga Bapak Ibu. Kita yang pertama yang kita lakukan apa? Menstabilkan identitas. Yang pertama, menjelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan anak melanggar terlambat gitu ya Bapak Ibu, telat, mungkin perasaan itu kita pengennya muni-muni aja ya, apalagi telatnya itu terus-terusan itu terus gitu ya, telat meneh gitu deh. Tapi ternyata ada alurnya, meskipun itu harus secepat itu alurnya, tapi ada 3 hal ini yang kita lakukan. Nah jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap anak itu pernah melakukan kesalahan. Nah salah itu bukan merupakan identitas mereka, tapi ini membantu siswa untuk merasa lebih nyaman dan tidak merasa malu bahwa selalu dia saja yang salah. Tidak hanya seperti itu. Identitas dulu. Ya, jadi menstabilkan identitas seperti itu. Jadi anak biar tidak merasa malu, kita tekankan bahwa setiap orang itu punya kesalahan, ya seperti itu kan. Terus kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Misalkan terlambat itu ya karena apa gitu kan. Anak merasa bahwa oh ya karena saya memang tidurnya kemalaman sehingga bangunnya kesiangan di pagi harinya seperti itu. Nah, validasi ke tindakan salahnya. Kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga. Mengajak siswa untuk koreksi nilai-nilai yang mereka pegang. Dan menurut kamu, nah seperti itu Bapak biasanya. Menurut kamu misalkan dia main game gitu ya, iya Bu saya main game malam lupa waktu gitu. Menurut kamu kira-kira kamu perlu batasi kayak gitu. Jadi menanyakan keyakinan yang membuat anak itu sehingga mengambil suatu keputusan sendiri bahwa oh ya itu tindakan yang salah dan saya harus mengubahnya seperti itu. Kalau sudah sampai di menanyakan keyakinan ini, anak kita sudah berhasil Bapak Ibu untuk membawa anak menyadari kesalahan dia dan dia mau bertindak seperti apa. Tapi terkadang kita masih muter-muter itu di validasi tindakan yang salah. Balik lagi ke menstabilkan identitas seperti itu. Oke, jadi itu segitiga restitusi itu terkadang masih putar balik seperti itu. Ini ada contoh Bapak Ibu, bisa dilihat mungkin yang di bawahnya. Nah, ini contoh menggunakan segitiga restitusi. Ini tadi seperti terlambat itu ya. Guru ya, Ibu lihat ini menstabilkan identitas seperti ini. Ibu lihat kamu 3 kali terlambat. Semua orang pernah salah kok. Ya mungkin agak gimana gitu ya Bu.
rasanya pengen gedem-gedem gitu deh. Tidak mudah memang, tapi ini cara yang kami pelajari. Oh, jadi seperti ini. Semua orang pernah salah kok. Ibu di sini bukan hukum, tapi ibu mau membantu kamu untuk mencari solusi. Nah, murid mungkin ya yang mau tunduk berarti berhasil. Tapi kadang murid tuh masih nggak mau lah. Itu kita belum berhasil di menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau murid sudah tunduk, baik Bu, maaf, itu kita sudah berhasil di yang pertama. Kita bisa masuk yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Guru bilang, kalau sudah sampai di situ, kita baru bisa bilang, apa yang membuat kamu terlambat? Terutama setelah istirahat, kalau ini itu ya Bapak Ibu. Murid baru bisa menjawab, akan terbuka akhirnya murid. Kemarin habis dari kantin, tadi habis dari kantin, terus ngobrol asik sama teman di lapangan, Bu. Kadang lupa waktu. Nah, jadi anak itu kayak mau terbuka. Karena kita sudah bisa menstabilkan identitas, sehingga kita bisa masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, terus guru bilang lagi, jika kamu asik bersosialisasi ya, ibu paham, itu seru kok. Tapi apa ada cara lain supaya tetap bisa sosialisasi, tapi juga masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Jadi anak diajak untuk diskusi seperti itu. Kalau berhasil, berarti kita sudah bisa melewati lagi validasi tindakan yang salah. Kita masuk ke menanyakan keyakinan. Seperti apa itu Bapak Ibu menanyakan keyakinan? Nah, kita punya kesepakatan kelas tentang disiplin dan tanggung jawab. Kenapa itu penting? Digituin kan? Supaya tidak ketinggalan pelajaran Bu. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini kayak kita tuh menunjukkan atau memunculkan tentang aturan sebenarnya, aturan sekolah seperti apa sebenarnya itu. Tapi anak yang menjawab gitu loh. Anak yang menyadari, oh iya deh, terlambat itu kan melanggar ya Bu. Sampai dia mengeluarkan seperti itu. Kamu tahu kalau terlambat itu melanggar, iya. Nah, ya udah, berarti harus bagaimana sekarang seperti itu. Dan seterusnya, ini banyak percakapan, tapi saya paham juga kenyataannya memang tidak semudah ini dan tidak sepanjang ini. Itu baru satu siswa, belum yang terlambat, padahal biasanya lumayan deh. Nah, jadi itu Bapak Ibu, mungkin kita lanjut aja. Ya, kita lanjut ke bangun kolaborasi. Masih ada berapa jurus Bapak Ibu? Masih ada 2 jurus ya. Kita masuk ke jurus ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Nah, ini kerjasama multi pihak. Begitu Bapak Ibu ya. Ini mungkin nanti 6 dan 7 itu saya cepat aja supaya kita bisa mempraktekkan yang tadi ya. Nah, bangun kolaborasi ini aja sudah paham dari judulnya. Nah, guru BK itu seperti yang disampaikan Pak Danang, memang ini seolah-olah tugas dari guru BK ya, tapi seperti yang sudah ditekankan juga oleh Bapak Menteri kita, bahwa Bapak Ibu guru semua itu juga perlu untuk dibekali kemampuan dalam ke-BK-an seperti itulah. Disinilah kami belajar. Ternyata guru BK-nya sendiri aja juga masih perlu banyak belajar. Ternyata ada 7 jurus tadi ya. Nah, sehingga kami itu mencoba untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru, terlebih yang non BK, sehingga kita akan menjadi bisa bekerja sama dengan solid, dengan baik. Karena kita sudah memahami, oh seperti ini toh, bagaimana kita menangani siswa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru, kami guru BK juga sangat memerlukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru mapel semuanya terkait dalam penanganan siswa kita. Kemudian yang berikutnya yang terakhir menata situasi. Itu adalah lingkungan aman, nyaman, menggembirakan. Seperti itu, J. Mana caranya lingkungan yang aman, nyaman, menggembirakan ya. Seperti ini, mewujudkan lingkungan yang fisik yang sehat, yang nyaman, sosial yang nyaman juga. Seolah-olah tidak mau adanya bullying dan sebagainya, seperti itu. Dan mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, pengembangan bakat seperti apa Bapak Ibu, adanya ekstrakurikuler kita tuangkan di situ. Kemudian juga yang berikutnya mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Anak-anak itu sekolah tuh senang gitu loh Bapak Ibu. Tujuannya sebenarnya itu, tapi ya kita masih perlu banyak memberikan ini ya, dorongan ke anak-anak juga, menjadi inspirator mereka. Seperti itu. Aman dari kekerasan, aman dari ranah online ya yang mungkin kurang tepat, terus aman dari bencana. Kemudian sekarang nyaman itu apa? Nyaman dalam relasi sosial, nyaman dalam lingkungan, nyaman dalam sarana prasarana juga, seperti itu. Oke. Kemudian menggembirakan apa? Gembira dalam sekolah dan belajar, gembira dalam minat bakat, pengembangan diri deh, ekstrakurikuler contohnya. Kemudian gembira dalam mereka bermain, dalam arti bermain itu mungkin mereka bisa ngobrol dengan teman-temannya, bertukar pengalaman, dan dengan kita juga bahkan seperti itu. Baik, ini banyak sekali. Nah, mungkin sudah selesai untuk 7 jurus. Bapak Ibu, satu
Satu, kita mau mencoba untuk tes gaya belajar nih. Hanya untuk ini apa? Saya memakai satu jurus untuk bisa kita lakukan, yaitu gaya belajar. Akan saya share. Kinestetik sih deh, kinestetik. Monggo. Oh, ini ada Bu Susi. Oh, visual. Oke. Yang kinestetik Bu Susi saja ini kelas ini ya. Kelas ini. Bapak Ibu guru sih. Yang kinestetik 1, yang visual 1 juga. Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak visualnya deh. Yang auditori deh. Oh ini. Makanya saya lihat itu tadi Bu Dani itu sangat mendengarkan dengan luar biasa karena beliau auditori. Yang kinestetik tadi ya agak tekuk-tekuk gitu. Pusat ya. Dan tadi ke sana ke sini ya seperti itu. Yang visual itu kalau udah jalan PPT-nya, nah panjenengan sudah mulai apalagi nih, nah seperti itu. Jadi apa yang Anda lihat itu yang menarik buat panjenengan. Ya Bapak Ibu, itu sudah saya lakukan. Monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Mas ya. Oke, monggo Bu Nuni. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ternyata saya sendiri mau bertanya tentang bagaimana kolaborasi yang ideal antara guru BK dengan guru mator. Yang kebetulan saya sebagai guru mator ini masih bingung. Bagian saya sebagai guru mator itu kolaborasinya di bagian lain. Terima kasih Bu Nuni untuk pertanyaannya. Itu bisa ini buat kita semua ya. Jadi kolaborasinya guru BK dengan guru mator itu biasanya kan kita perlu ada komunikasi terlebih dahulu yang jelas terkait permasalahan siswanya ya. Jadi kalau siswanya itu mungkin di pelajarannya dulu misalnya, pelajarannya dulu dia itu sering ngaco misalnya ya, sering tidur, terus catatan atau tugasnya jarang dikerjain secara tepat seperti itu. Nah, disitulah guru mungkin guru guru mator sudah melangkah ya untuk berbagai cara agar anak ini nggak ngantuk lagi. Ya tadi dengan berbagai cara misalkan gaya belajarnya, mungkin kita belum tepat memberikan gaya belajarnya. Tapi mulai ada kesulitan di situlah guru kolaborasinya bisa kita lakukan kepada kami guru kita, sehingga kami secara intens, lebih intens lagi mungkin bicara atau komunikasi dengan siswanya tersebut. Nah, yang kami kaitkan juga dengan guru mator dari komunikasi. Jadi kolaborasinya itu alurnya sebenarnya ya tidak langsung berinteraksi, mungkin guru mator terlebih dahulu jika merasa ada perlunya ada kolaborasi atau ada kesulitan, disitulah kami bisa informasikan juga seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Nuni. Tepuk tangan buat Bu Nuni. Perkenalkan, nama saya Sulawati, saya petugas STD Biasa juga di hari Senin. Mohon izin bertanya, Bu Ira, bagaimana penanganan untuk siswa yang terlambat, yang tepat supaya siswa itu tidak karena selama ini sudah diinjil, sudah merealisasi tetapi masih terlambat juga. Baik Bu Susi, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, jadi banyak sekali anak-anak kita tuh yang terlambat tidak ada satu kali tapi berkali-kali terlambat. Nah, kalau seperti itu tadi sudah saya coba menjelaskan, mungkin kita dalam penanganannya ya kan juga dengan juga restitusi seperti itu. Jadi kita mungkin kalau anak telat 2 itu jam piro langsung kita seperti gitu. Ada anak itu mungkin bisa jadi di latar belakang dia mungkin ada anak yang kadang membantu orang tuanya sampai malam atau itu diajak belanja untuk orang tuanya berjualan di pagi dan lain sebagainya. Jadi intinya tuh anak itu mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya, kenapa dia sampai terlambat berkali-kali. Nah itu butuh cara segitiga restitusi lagi, tidak seperti mengajar, tapi kita melakukan dengan cara bahwa seseorang itu punya salah dengan cara kamu kenapa seperti itu. Kalau sudah tahu kesalahan dia, malah kita masuk ke berarti baiknya seperti apa, harus lakukan apa. Intinya kita
dalam menangani siswa itu ada triknya juga, ada triknya untuk melangkah seperti speaker. Memang maksudnya tidak sama dia kolaborasi juga dengan sebelumnya. Hanya saja pada semua itu perlu memiliki teknik seperti ini sehingga kita bisa membantu siswa secara utuh mereka itu menyadari apa kesalahannya dan tahu bahwa mereka harus melakukan apa tidak. Baik, terima kasih Bu Ena untuk penjelasan mengenai 7 jurus bidang hebat. Baiklah, ibarat kita di penghujung acara. Kemudian rangkaian kegiatan berbagi praktik baik pelatihan fasilitator dalam pengembangan kompetensi bimbingan dan konseling bagi guru. Semoga apa yang telah kita peroleh dapat menambah wawasan, memperkuat jalan profesional dan menginspirasi praktik terbaik dalam melayani bimbingan dan konseling di sekolah kita tercinta. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kerjasama seluruh Bapak Ibu Guru SMK Negeri Surakarta. Mari kita akhiri acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.